Nah, ketika di pulau itu sebelum bertemu dengan Nabi Musa, Samiri di pulau itu yang hanya tinggal dengan seekor binatang jasasa. Binatang jasasa ini memberikan beberapa hal kepada si Samiri ya. Coba saya lihat salah satu isi panelnya ya. Ada beberapa panel yang diperlihatkan oleh. Nah ini. Allah Azza wa Jalla menciptakan binatang berbicara yang bernama jasasa. Dia di mana lahirnya, ajalnya, matinya sama dengan ajal Dajjal. Begitu pula muncul dan menghilangnya. Binatang inilah yang mengajarkan akidah tauhid kepada Samiri muda. Pelajaran ini kononnya ditulis oleh Jibril alaihissalam dalam bentuk panel-panel atau prasasti. Isi prasastinya panel 1. Nah, ketika di pulau itu sebelum bertemu dengan Nabi Musa, Samiri di pulau itu yang hanya tinggal dengan seekor binatang jasasa. Binatang jasasa ini memberikan beberapa hal kepada si Samiri ya. Coba saya lihat salah satu isi panelnya ya. Ada beberapa panel yang diperlihatkan oleh. Nah ini. Allah Azza wa Jalla menciptakan binatang berbicara yang bernama jasasa. Dia di mana lahirnya, ajalnya, matinya sama dengan ajal Dajjal. Begitu pula muncul dan menghilangnya. Binatang inilah yang mengajarkan akidah tauhid kepada Samiri muda. Pelajaran ini kononnya ditulis oleh Jibril alaihissalam dalam bentuk panel-panel atau prasasti. Isi prasastinya panel 1. Yang ditulis oleh malaikat Jibril, panel 1 itu berisi kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini dijelaskan oleh binatang jasasa. Yang kedua, panel kedua berkata Allahu wahid la syarikalah. Allah Maha Esa, tidak ada sekutu bagi Allah. Itu dijelaskan juga oleh binatang jasasa ini. Nah, binatang jasasa ini sekali lagi dia bertubuh besar. Kategorinya adalah kelasnya itu mamalia, ya, genusnya mamalia. Cuma saya tidak tahu nama spesiesnya apa. Sebut saja Afa. Afa, yip yip, naik, terbang. Nah, tahu, masih ingat kan? Pada tahun 2017, akhir dari bulan Agustus di Filipina ditemukan binatang seperti ini. Ciri-ciri binatang ini nyaris sempurna seperti ciri-ciri binatang jasasa yang disebutkan Rasulullah terkait dengan binatang yang memata-matai Dajjal. Tubuhnya penuh dengan bulu. Ini disebutkan dalam surat An-Naml ayat ke-82. Ya, binatang ini seperti ini dan dia tidak pernah jauh dari laut karena dia selalu ingin membasahi tubuhnya dan dia pun makan dari makanan ikan laut. Maka dia tidak pernah jauh dari pantai, ya. Seperti ini. Nah, binatang inilah yang mengajarkan prasasti mengajarkan akidah tauhid kepada Samiri muda. Nah, panel yang ketiga, satu ini, kedua ini, ketiga ini, yang keempat, hanya engkau saja, yang ketiga, engkau diurus oleh Jibril. Karena itu janganlah engkau mengkhianati janjimu dengan Allah. Hanya engkau saja di pulau ini. Panel yang kelima, makanlah dan nikmatilah makanan minuman yang menjadi rezeki dari Allah sesuai kehendakmu. Tidurlah sesukamu, tapi sembahlah Allah dalam berbagai keadaanmu dengan tasbih keesaan Allah kepadanya, yaitu dengan melaksanakan solat yang diwajibkan kepadamu. Allah lah sang raja, Allah yang Maha Esa. Dia tidak berayah dan tidak pula mempunyai anak. Ini saya agak tergesa-gesa mengetiknya. Allah Tuhan Tuhan yang maha besar dan maha agung. Dialah yang maha raja. Ada 7 panel. Panel yang ke-7 bercerita tentang Nabi Muhammad. Panel yang ke-6 itu bercerita tentang nabi-nabi. Dan khusus panel yang ke-7 cerita tentang Nabi Muhammad. Jadi Dajjal sudah tahu, Samiri sudah tahu bahwa akan diutus Nabi Muhammad di akhir zaman. Dan itu Nabi yang terbaik. Makanya dia iri. Nah, selesai panel ini disampaikan, maka binatang sejasasa berkata, wahai Samiri, saksikanlah aku telah menunaikan innani qad fa'altu ma umirtu ya, min rabbi, demi Allah saksikan aku sudah menunaikan apa yang diperintahkan padaku, kata binatang jasasa. Maka sekarang adalah perintah terakhir, yaitu pertanyaan dariku untukmu. Hal tu'minu billah, apakah kau beriman pada Allah? Wa bima unzila ilaih, dan dari apa yang diturunkan kepada nabi-nabinya, kepada Jibril maksudnya. Famadal jawab ya Samiri, apa jawabanmu hai Samiri? Samiri tidak menjawabnya. Lama ditunggu-tunggu, Samiri tidak menjawabnya. Sehingga binatang ini pun pergi dengan menjerit, dengan jeritan yang membuat Samiri ini pekak telinganya. 2 kali lagi datang lagi kembali kepada Samiri dan berkata binatang jasasa, ya Samiri, famadal jawab, hal tu'minu billah, in tu'minu billah fatakunu mu'minan ajaba imanika ila yaumil qiyamah.
Jika engkau beriman kepada Allah, maka sungguh kau akan menjadi mukmin yang menakjubkan imannya. Inna ajalaka ukhirat ila akhir zaman. Sesungguhnya ajalmu ditangguhkan sampai akhir zaman. Jika engkau beriman pada Allah, engkau akan menjadi mukmin yang menakjubkan. Fa in lam tu'min billah, tapi jika engkau tidak beriman kepada Allah, wa bima unzila ilaih, dan apapun yang diturunkan pada Jibril, innaka minal mal'unina ila yaumil qiyamah, dan engkau terkutuk sampai hari kiamat nanti. Tidak juga dijawab. Pergi lagi binatang jasasah tadi sambil memekikkan suara yang pekikan yang keras. Yang ketiga kali yang terakhir dia bertanya kembali. Dan apa jawaban Samiri? Hei jasasah binatang buruk rupa, lihat di pulau ini tidak ada siapapun kecuali engkau dan aku. Dan yakinilah kalau panel ini bukan tentang Allah yang di langit sana, tapi yang disebut Allah itu saya. Hei jasasah, akulah Allah itu. Oh, dia menjerit dengan jeritan yang makin keras sampai si Samiri pun menutup kedua telinganya. Sejak saat itulah binatang itu pergi dan berkata, innaka dajjal, innaka dajjal, innaka dajjal. Engkau adalah pendusta, engkau adalah pendusta, pendusta sampai hilang suaranya. Di saat itulah Dajjal mendapatkan gelar, Samiri mendapatkan gelar Dajjal. Jadi siapa nama asli Dajjal? Samiri. Dajjal artinya Al-Kazab, pendusta, bukan singkatan kade. Tong ditanyakan Ustaz singkatan non di Dajjal teh. Bisi didawab dada jembujal. Diterangkan gitu. Baik, nah sejak saat itulah Samiri keluar dari pulau itu dan dia sudah menyandang gelar Dajjal, pendusta, karena dia mengaku Tuhan. Lupa saya menyampaikan, Sai Baba pun sama. Di desa Nilayam Putra Parti, India Selatan, suatu saat dia pernah ceramah mengatakan kepada para deputinya, dia mengatakan, panggillah aku dengan panggilan yang kalian sukai. Panggillah aku Krishna, panggillah aku Yesus, bahkan panggillah aku Allah. Maka pengikut Sai Baba dari berbagai agama termasuk agama Islam, tidak sedikit orang Islam yang menjadi pengikut Sai Baba. Dan banyak pengikut Sai Baba di Indonesia yang menjadi pejabat. Tapi saya nggak nyebut siapa saja ya. Yang banyak yang menjadi pejabat. Maka jangan heran kalau Indonesia model kia.